Suatu sore, suasana lingkungan rumah Nobita mendadak ramai. Seorang ibu tetangga terlihat sangat kesal karena bel pintu rumahnya terus berbunyi tanpa ada siapapun di depan pintu. Kejadian itu sudah berulang beberapa kali dan membuat para tetangga mulai resah. Nobita yang kebetulan melihat kejadian itu merasa penasaran dan juga iba, karena sang ibu terlihat benar kelelahan. Sesampainya di rumah, Nobita menceritakan kejadian tersebut kepada Doraemon. Awalnya Doraemon gak ikut campur karena khawatir alat ajaibnya disalahgunakan. Namun setelah mendengar bahwa banyak orang merasa terganggu, Doraemon akhirnya mengeluarkan sebuah alat ajaib berbentuk serangga kecil yang bisa terbang dan merekam gambar secara diam-diam. Layaknya kamera pengintai mini. Dengan penuh semangat, Nobita mengendalikan alat itu dan mulai berpatroli di sekitar lingkungan rumah. Tak butuh waktu lama, alat tersebut merekam sosok Suneo yang dengan licik menekan bel pintu rumah orang lalu bersembunyi, sambil tertawa puas. Nobita langsung mengambil gambar sebagai bukti. Ketika Nobita menunjukkan foto tersebut kepada ibu yang menjadi korban, sang ibu akhirnya tahu siapa pelakunya dan menegur Suneo dengan tegas. Suneo merasa malu dan sangat kesal pada Nobita karena rahasianya terbongkar. Namun kejadian tidak berhenti sampai di situ. Saat Nobita masih mengamati lewat kamera pengintai, ia melihat sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Giant terlihat berada di rumah dalam kondisi kacau. Ia dimarahi ibunya karena nilai sekolah yang buruk dan kamar yang berantakan. Setelah itu, Giant melampiaskan kekesalannya dengan bersikap jahil pada tetangga dan anak-anak kecil di sekitar rumah. Semua tingkah usil dan kemarahan Giant terekam jelas oleh alat ajaib Nobita. Nobita dilanda dilema. Di satu sisi, ia merasa tidak enak merekam sahabatnya sendiri. Namun di sisi lain, ia berpikir bahwa Giant perlu menyadari betapa buruk perilakunya. Akhirnya, Nobita memutuskan untuk menunjukkan foto-foto tersebut kepada Giant secara langsung. Saat melihat foto-foto itu, Giant terdiam. Wajahnya memerah, bukan karena marah, melainkan karena merasa malu dan tersadar bahwa sikapnya selama ini memang berlebihan. Tanpa banyak bicara, Nobita meninggalkan Giant yang masih terpaku melihat foto-foto itu. Perasaan Nobita campur aduk. Ia merasa telah melakukan hal yang benar, tetapi juga merasa bersalah karena Siola mengkhianati temannya. Tak lama kemudian, Nobita mendatangi Suneo dan temannya yang sedang berkumpul. Namun, suasana berubah aneh saat Nobita tiba-tiba muncul. Suneo yang masih menyimpan dendam, mulai menuduh Nobita sebagai mata-mata yang suka mengintai dan merekam kesalahan orang lain. Teman-teman yang lain ikut merasa curiga dan takut, membayangkan bahwa setiap tingkah mereka bisa saja dayem direkam oleh Nobita. Nobita terkejut dengan reaksi itu. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu dan menghentikan perbuatan jahil yang merugikan orang lain. Namun penjelasannya justru membuatnya terlihat semakin mencurigakan di mata teman-temannya. Mereka mulai menjauh dan membicarakan Nobita di belakangnya. Malam itu, Nobita pulang dengan perasaan sangat sedih. Ia merasa telah berubah menjadi orang jahat di mata teman-temannya, padahal niatnya hanya ingin berbuat benar. Doraemon pun menasihati Nobita bahwa kebenaran memang penting, tetapi cara menyampaikannya juga tidak kalah penting. Menggunakan alat ajaib tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain bisa menimbulkan kesalahpahaman. Keesokan harinya, Giant mendatangi Nobita. Ia meminta maaf karena selama ini sering bersikap kasar dan mengakui bahwa foto itu membuatnya sadar. Tak lama kemudian, Suneo juga ikut datang setelah berpikir panjang. Ia menyadari bahwa perbuatannya memang salah dan Nobita hanya berusaha menghentikannya. Akhirnya, Nobita dan teman-temannya berdamai. Mereka belajar bahwa kejujuran dan kepedulian harus disertai empati. Nobita pun menyadari bahwa menjadi pengintai bukanlah solusi terbaik. Dan Doraemon dengan lega menyimpan kembali alat ajaib tersebut agar tidak disalahgunakan lagi.
Cerita pun berakhir dengan persahabatan yang kembali utuh. Serta pelajaran bahwa niat baik perlu dilakukan dengan cara yang bijaksana.